Vincent Wenas. Baru-baru ini BPK memberikan pengumuman tentang temuannya terhadap pemborosan dana 3,3 miliar dari pembelian lahan makam oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, ada kritik keras dari Justin Adrian Untayana, legislator PSI di DPRD DKI Jakarta, yang mengatakan bahwa Pak Anies tidak jujur dalam proses pembelian lahan-lahan makam ini. Maka saya menuliskan artikelnya yang berjudul Justin Adrian Untayana mengatakan Anies tidak jujur, BPK temukan pemborosan 3,3 miliar rupiah ya. Begini. Nah, soal apa lagi ini? Kali ini soal temuan indikasi pemborosan 3,3 miliar rupiah dalam pembelian lahan makam oleh Pemprov DKI Jakarta. Lalu apa bedanya antara lebih bayar dengan pemborosan atau markup dan kebocoran anggaran? Mungkin Dewan Hantu di sekitar lahan makam itu bisa bantu jawab. Begini, Alkisah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK perwakilan DKI Jakarta menemukan indikasi pemborosan anggaran senilai 3,3 miliar untuk pengadaan lahan makam di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau DPHK DKI Jakarta. Bagaimana bisa begitu? Iya, bisa saja. Apa sih yang nggak bisa buat Anies? Kali ini menurut BPK, indikasi pemborosan itu terjadi akibat penjabat pembuat kebijakan tidak cermat dalam menyusun kegiatan pengadaan lahan dan tidak melakukan review atas laporan akhir pembuatan harga perkiraan ganti rugi dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP WADR. Mungkin loh ya, seperti biasanya laporan appraisal itu ya cuma prosedur formalitas saja, maka ya tidak digubris terlalu serius, jadinya ya tidak direview oleh sang penjabat pembuat kebijakan itu. Lalu terhadap temuan kasus indikasi pemborosan itu, apa yang dilakukan oleh BPK? Ternyata BPK telah mengeluarkan rekomendasi. Iya, rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rekomendasi untuk ngapain? Itu kan pertanyaannya. Rekomendasi untuk meminta Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau DPHK agar segera membuat teknis penyusunan pengadaan yang lebih komprehensif dan menyusun prosedur operasi standar terkait kewajiban untuk melakukan review atas laporan KJPP. Itu saja, itu doang. Jadi ternyata sekarang SOP teknis yang komprehensif untuk pengadaan lahan makam itu ternyata belum ada ya. Ya pantas saja. Kasus atau temuan soal indikasi pemborosan tersebut ada dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari BPK DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2020. Temuan itu berawal dari dokumen perbandingan kondisi di lapangan antara laporan Kantor Jasa Penilai Publik KJPP terkait pengadaan lahan makam tersebut. Lalu BPK meminta agar disimulasikan perhitungan ulang terkait pengadaan lahan makam yang ada di Jalan Sarjana, Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk lahan di Jalan Sarjana itu, Pemprov DKI Jakarta sudah membayar sebesar 71,2 miliar, sudah membayar. Namun dari hasil pemeriksaan fisik lapangan dan setelah dilakukan perhitungan ulang oleh KJPP WADR ini, ternyata ditemukan nilai kesepakatan pengadaan lahan seluas 14.349 meter persegi itu dengan nilai yang cuma 67,9 miliar. Maka terhadap hal ini BPK pun menyimpulkan dengan simpul mati yang berbunyi permasalahan di atas mengakibatkan nilai appraisal yang ditetapkan oleh KJPP untuk pengadaan tanah DPHK menjadi tidak akurat dan diragukan keandalannya serta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jelas? Belum jelas? Begini loh. BPK menulis,
penaksiran harga yang menjadi dasar UPT DPHK dalam melakukan musyawarah kesepakatan harga dan pembayaran pada pengadaan tanah di Jalan Sarjana Srengseng Sawah diindikasikan lebih tinggi senilai Rp3.329.333.000. Maka jadi ada kebocoran? Bukan. Tapi markup? Bukan juga, tapi lebih bayar. Sudah bukan lebih bayar. Tapi cuma ada indikasi pemborosan sebesar 3,3 miliar. Begitu ceritanya. Sehingga solusinya adalah rekomendasi untuk bikin SOP yang lebih canggih. UPT DPHK itu adalah unit pelaksana teknis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Di laman resminya dijelaskan bahwa dinas ini punya 5 area pelayanan. Pelayanan pemakaman, pemulasaraan jenazah, kehutanan, pertamanan, dan yang kelima, tanaman kota. Sahabat, kritik perkara pengadaan lahan makam ini sebetulnya bukan hal yang baru. Sejak tahun lalu, tahun 2020, Justin Adrian Untayana, seorang legislator dari fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, sudah mengkritisinya dengan keras. Pasalnya, proses pembelian lahan makam ini amatlah gelap, segelap lahan makam di malam hari, dan sangat tidak transparan. Padahal biasanya hantu makam itu kan transparan penampilannya. Heran juga. Bro Justin Adrian Untayana yang dari PSI itu sudah beberapa kali angkat bicara di parlemen. Sampai akhirnya isu ini pun dicuatkannya ke publik pada akhir tahun lalu, November 2020. Lantaran seperti biasalah, mesti dicuatkan ke publik dulu supaya dapat perhatian. Karena kalau hanya jadi wacana internal parlemen, bakalan seperti berteriak di ruang hampa udara yang dipenuhi makhluk-makhluk budek. Waktu itu di bulan November 2020, Bro Justin Adrian Untayana telah protes keras kepada Gubernur Anies Baswedan yang dinilainya tidak jujur perihal anggaran pembelian lahan pemakaman senilai 219 miliar dan katanya sudah dibayar sebesar 185 miliar. Pasalnya dalam pidato jawaban Anies Baswedan soal Raperda Perubahan APBD 2020 pada 6 November tahun 2020, Pak Anies bilang bahwa lahan milik Pemprov di TPU Rorotan masih dalam pematangan sehingga belum dapat digunakan. Begitu pula lahan TPU itu Taman Pemakaman Umum, Pegadungan juga belum siap. Lahan TPU Pegadungan merupakan hasil real slag atau tukar guling antara pengembang dan Pemprov DKI Jakarta dulu di tahun 1992. Padahal menurut Justin Adrian Untayana, pernyataan Anies tersebut berbeda dengan omongannya sendiri di bulan September tahun 2020. Waktu itu Pak Anies bilang bahwa Pemprov DKI sudah menyiapkan alternatif lahan pemakaman sejak Maret 2020. Katanya, kata Pak Anies, demi mengantisipasi korban COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar semua pihak tidak berspekulasi mengenai TPU khusus COVID-19 yang sudah penuh. Anies memastikan Pemprov telah menyiapkan sejumlah TPU alternatif untuk pemakaman jenazah pasien COVID-19. Gini, semua lokasi dan lain-lain sudah disiapkan sejak bulan Maret. Bahkan sejak bulan Maret waktu itu sudah disiapkan alternatif tempat. Jadi bukan sekarang, sejak bulan Maret. Lokasi-lokasinya pun semua sudah disiapkan. Jadi kita mengikuti perkembangan bersama dengan kebutuhan, insya Allah tidak akan ada kekurangan. Nah, begini. Persisnya pada Senin 7 September 2020 di gedung DPRD DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan pernah sesumbar. Begini dia bilang, semua lokasi dan lain-lain sudah disiapkan sejak bulan Maret. Bahkan Maret sudah disiapkan alternatif tempat. Jadi bukan sekarang, sejak Maret. Lokasi semua sudah disiapkan. Jadi kita lihat perkembangannya sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah tidak akan ada kekurangan. Nah, Bro Justin Adrian Untayana pun bertanya,
2 bulan lalu bilang bahwa sudah menyiapkan lahan sejak Maret, tapi sekarang bilang lahan-lahan yang dimiliki belum siap. Mana yang benar? Ternyata, sahabat, legislator PSI ini pun sudah cek lapangan dengan mengunjungi lokasi TPU Rorotan dan TPU Pegadungan itu. Lahan TPU Rorotan memiliki luas sekitar 25 hektar. Sudah dibeli sejak 4-6 tahun lalu. Namun masih berupa sawah garapan yang ditanami padi. Sementara itu, luas TPU Pegadungan sekitar 60 hektar, namun masih berupa empang untuk memelihara ikan. Sehingga Justin Adrian Untayana pun berkesimpulan bahwa kedua lahan tersebut belum siap karena anak buah Gubernur Anies Baswedan lalai menjalankan tugas untuk mengelola dan merawat aset. Bahkan Justin menohok lebih tajam lagi. Dia bilang begini, sepertinya Dinas Pertamanan lebih suka membelanjakan uang rakyat membeli tanah-tanah baru dibanding mengelola dan menggunakan aset-aset tanah yang sudah dimiliki. Jadi ini murni kesalahan Pemprov DKI dan tidak bisa dibiarkan. Ya, tentu saja tidak bisa dibiarkan. Itu peringatan keras dari Justin Adrian Untayana tahun yang lalu, 2020. Namun apalah cur. Memang saat itu belum jelas juga sih lahan untuk makam yang dibeli dengan duit 185 miliar dari alokasi anggaran 219 miliar itu di mana lokasi persisnya. Tanya Bro Adrian saat itu, dia bilang begini, saat Pemprov DKI minta anggaran 219 miliar di rapat-rapat DPRD, mereka tidak pernah terbuka mengenai lokasi lahan makam yang akan dibeli. Sehingga saat ini pun kita tidak tahu di mana lahan tersebut. Ini kan dibeli pakai uang rakyat, tapi mengapa lokasi lahan seolah-olah dirahasiakan? Nah, sekarang di bulan Agustus 2021 ini, BPK malah mengungkapkan temuan baru. Temuan apa sih BPK? Itu loh yang tadi kita lagi omongin di atas. Temuan soal adanya kebocoran. Bukan, tapi markup. Bukan juga. Tapi lebih bayar. Sudah bukan. Sekarang namanya indikasi pemborosan sebesar 3,3 miliar. Pembelian lahan baru untuk makam di Jalan Sarjana, daerah Srengseng, Jakarta Selatan itu. Apakah Anda semakin bingung? Jangan khawatir, kita juga bingung kok. Bingung dengan ulah Pemprov DKI Jakarta dan juga dengan rekomendasi ala BPK itu. Oh ya, by the way, Baswe, itu uang indikasi pemborosan yang 3,3 miliar tadi apakah bakal dikembalikan ke kas Pemprov? Apakah rencana pengembaliannya pakai cara dicicil pula? Atau bagaimana ya? Nah, mungkin hantu-hantu lahan makam pun tersenyum simpul mati lagi. Ya, itulah tadi catatan singkat mengenai temuan dari BPK dan rekomendasi BPK terhadap indikasi kebocoran namanya sekarang. Bukan lagi lebih bayar, bukan korupsi, bukan markup, bukan apa lagi lah begitu ya. Nah, kritik keras dari Bro Justin Adrian Untayana ini memang patut dicermati. Memang indikasinya Pak Gubernur Anies ini tidak jujur. Nah, mudah-mudahan bisa menambah perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.